234. Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang nah. Rumah makan Pak Tato. Bagus toh. Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi Kota Parepare adalah rumah sakit regional yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari konsultasi hingga berbagai operasi berat. Memiliki tenaga medis yang profesional, ditunjang dengan peralatan baru dan serba canggih, sehingga dapat memaksimalkan proses penyembuhan pasien secara efektif dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai standar medis internasional. Dengan konsep pelayanan yang ramah, mengutamakan kenyamanan pasien, serta kemudahan dalam administrasi. Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi Kota Parepare juga memberikan fasilitas berbagai menu gizi atau hidangan sesuai riwayat pasien, serta memanjakan kebutuhan keluarga pasien dan ketersediaan fasilitas ruang terbuka hijau yang nyaman. Mewujudkan konsep medical tourism, Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi Kota Parepare juga memiliki view atau pemandangan alam yang menarik, baik keindahan laut maupun pegunungan yang sangat mendukung metode terapi mental untuk menghilangkan rasa gelisah dan menetralkan pikiran yang mempercepat proses penyembuhan pasien. Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi Kota Parepare. Care with Smile. Peduli. Pelayanan kesehatan berkualitas. Institut Teknologi B.J. Habibie merupakan perguruan tinggi negeri pertama di luar Jawa yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keteknikan atau teknologi yang efisien berstandar internasional. Dengan tenaga pengajar atau dosen lulusan Inggris, Polandia, dan Jepang, maka Institut Teknologi B.J. Habibie akan menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, unggul, bermoral, dan mandiri, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, berwawasan lingkungan, dan berbasis entrepreneurship. Memiliki berbagai fasilitas kampus yang dirancang sedemikian rupa untuk menyongsong proses belajar secara akademis dan melatih soft skill mahasiswa secara seimbang. Saat ini, Institut Teknologi B.J. Habibie telah menjalankan 3 program studi, yaitu program studi Matematika, program studi Teknik Informatika, dan program studi Sistem Informasi, dan segera membuka 11 program studi lainnya. Salah satunya adalah program studi Penerbangan. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian dapatkan di Kampus 1 Institut Teknologi B.J. Habibie, Jalan Balai Kota nomor 1, atau Kampus 2 Jalan Pemuda nomor 6, Kota Parepare. Institut Teknologi B.J. Habibie, kampus teknologi masa depan. Teknologi masa depan. Insan Mesra, selain di frekuensi 102,8, sekarang Radio Mesra sudah bisa melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial seperti Facebook, fanpage, dan YouTube. Mau kegiatan politik, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, hingga acara keluarga seperti pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event lainnya. Semua bisa disiarkan langsung di Radio Mesra. Saya juga bisa melakukan siaran langsung dengan handphone saya. Tante kan serba tahu. Ya, Tante Gogel. Beda lah, Tante. Live streaming menggunakan handphone itu pasti banyak kekurangannya, Tante Gog. Iya. Yoi. Kalau siaran langsung atau live streamingnya Radio Mesra itu, suara atau audionya cukup jernih karena ditangani langsung oleh teknisi audio radio yang cukup berpengalaman. Tampilan video atau gambarnya seperti siaran televisi dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan. Dan yang paling oke, selama kegiatan live berlangsung, link atau channelnya disebarluaskan atau di-share ke semua jaringan media atau grup media sosial yang terhubung dengan Radio Mesra, sehingga yang menyaksikan atau menonton live streaming kalian bisa lebih banyak. Keuntungan lainnya, kegiatan kalian juga akan dimunculkan sebagai advertorial pada pemberitaan radio serta media online yang berjejaring dengan Radio Mesra. Oh, begitu. Jadi, siaran langsung atau live streaming di Radio Mesra itu banyak keuntungannya ya. Baru tahu aku. Makanya, Tante Gogel jangan sok tahu. Hush.
Kalau mau siaran langsung atau live streaming, segera hubungi tim kreatif Radio Mesra melalui WhatsApp atau WA 0853 9535 0907 atau bisa datang langsung ke Radio Mesra, Jalan Bau Masepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Kisah cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cinta. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu.
dari Jalan Baumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Baumasepe 423 lantai 2 Kota Parepare. Untuk pagi hari ini kami hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami, Insan Mesra juga boleh mengikuti melalui streaming di www.radiomesra.com. Kita juga live di Facebook Radio Mesra ya. Hari Jumat tanggal 7 Juli bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1444 Hijriah. Seperti biasanya Insan Mesra setiap hari Jumat di ruang dengar Insan Mesra kami isi dengan acara Dai Dialog Agama Islam bersama narasumber kita Bapak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA ya, yang akan menemani kita di hari ini sampai pukul 11 siang hari nanti. Dan untuk materinya sudah disiapkan, yaitu fardu wudu Ustaz ya. Ya, bab wudu. Insan Mesra juga boleh nanti berpartisipasi melalui layanan telepon kita 0853 9535 0907 untuk menanyakan perihal apa yang kita bahas hari ini. Dan siapa tahu juga ada di antara yang ingin bertanya melalui Facebook, juga kita tetap buka. Baik Insan Mesra, kita efisienkan waktu kita. Saya coba menyapa beliau, sudah ada di depan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Sehat. Sehat lahir batin Ustaz ya. Insyaallah. Lahir batin, amin. Biasanya kan biasa kelihatannya orang ya, nih sehat di luar tapi dalam sakit, atau sebaliknya Ustaz ya. Ya, kalau secara ininya insyaallah, tapi kalau yang batin ya pasti hanya Allah yang tahu. Tapi kalau secara sudah mengamalkan agama ataupun kita dalam keadaan taat ya, iya, insyaallah batin tapi, ikut sehat. Ikut sehat. Kalau apalagi kalau secara hukum ini, secara tasawuf ya, kalau tasawuf lebih tinggi lagi, itu kita ini belum ada apa-apanya ibadah. Orang seperti halnya ibadah ingat dunia saja bagi orang-orang yang tinggi, amalannya udah batal sholatnya. Kita sholat langsung ingat dunia atau apa ya udah, itu tingkatan yang tinggi. Maksudnya secara hukum fikih kita yang penting udah ini udah yang batin juga kita. Kalau kita dalam keadaan taat, insya Allah lah, daripada tidak taat malah bahaya. Ya memang kita belum taat semua, tapi ya minimal laksanakan apa yang kita tahu, insya Allah itu termasuk dari yang berbuat taat. Iya, nah kita juga harapkan mudah-mudahan Insan Mesra semuanya ya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan Ustaz dengan pembahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillahzi rafa'a bil ilmi unasan wa adala bil jahli akhirina wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun yang berada, insyaallah pada pertemuan sekarang ini kita melanjutkan materi-materi yang dulu sebelumnya kita lanjutkan, dan sekarang kita sesuai urutannya itu kita memasuki bab tentang berwudu, bab wudu. Nanti bab wudu kan panjang, nanti ada fardu-fardunya, ada sunnah-sunnahnya, membatalkannya, apanya semua ke depan. Itu. Dan sebelumnya kita sama-sama ini dulu ya, sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama-sama berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan sama-sama beristighfar, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ini kita doakan untuk kita maupun siapapun itu, niat untuk sehat, untuk diampuni segala kesalahannya apa, dan diberkahkan rezekinya, umurnya. Amin, amin. Syairul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insan Mesra dimanapun berada, kita masuki tentang bab
Wudu ya. Sebelum masuki babnya, kita alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita mengetahui fadilahnya. Jadi seperti orang bekerja kalau tidak tahu gajian nggak mau itu. Masa masih kadang-kadang masih ragu-ragu gitu. Ini apa? Begitu pula dalam agama itu, insya Allah kalau kita tahu fadilahnya akan tambah bersemangat. Fadilahnya berwudu, pahalanya. Di antaranya itu Marwabul Malik Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul imani, itu nisfil imani. Kata ini Nabi SAW bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nomor hadis 229. Lafadznya at-tahuru syatrul iman, itu bersuci itu sebagian daripada iman. Jadi kebersihan ataupun bersuci itu bagian daripada iman. Jadi kalau kita nggak mau bersuci, naudzubillah, berarti iman kita bermasalah. Ataupun bisa kau bahasa kasarnya berarti tidak beriman. Karena dalam hadis seperti ini, bersuci itu setengah daripada beriman, setengah daripada iman, bagian daripada iman. Kalau yang tulisannya seperti di tempat-tempat wudu, ketika kita kecil lihat di TPA ataupun di masjid-masjid, kadang ada tulisan an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis. An-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman itu lafaznya seperti itu bukan hadis. Itu makalah ulama, perkataan. Jadi kalau yang hadis yang ini lafaznya at-tahuru syatrul iman. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 229. Begitu. Kemudian juga hadisnya riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tawadda'a thumma qala ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a mithla wudu'i hadza thumma qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Sayyidina Utsman, ketika beliau berwudu, beliau sambil bersabda kepada sahabat yang lain, saya melihat Rasulullah wudu seperti ini, kata Sayyidina Utsman. Maka kemudian bersabda Rasulullah, maka barang siapa yang berwudu seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 229. Jadi kita beruntung bagi orang yang muslim kan, mau sholat, mau ngaji, mau apa berwudu. Ini pun bagian bagian dari pengampunan untuk dosa-dosa kita. Beruntung bagi orang yang beruntung. Kemudian juga dari Sayyidina Utsman juga, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadiha takhruja min tahti adfarihi. Nah, itu kata Sayyidina Utsman juga, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian maka nanti akan keluar dosa-dosanya dari seluruh badannya sampai di ujung-ujung kukunya, itu keluar dosa-dosanya langsung keluar. Ada penelepon, ini gimana? Kita terima, Ustaz ya. Siap, bisa. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Wil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya. Ya, silahkan pertanyaan. Itu ada di WhatsApp Kak Wil. Oh, ada pertanyaannya di mana nih pertanyaannya? Di WhatsApp. Di WhatsApp ya. Oh ya, ada. Ya, makasih ya. Makasih Pak. Makasih Pak Tondeng ini. Iya. Gimana saya baca, Ustadz ya? Saya Tondeng begini Ustadz, saya mau bertanya, apakah berdosa kalau aku mau mengucapkan salam tapi tidak sesuai dengan seharusnya? Aku ini orang cacat, bahasaku tidak lancar. Contoh kalau aku bilang assalamualaikum, katanya aku salah. Cuma itu yang aku bisa, hari-hari aku selalu diejek. Tapi itu ndak apa-apa, sudah makanan hari-hariku. Aku tahu apakah aku berdosa kalau aku mengucapkan salam itu saja. Oh, pengucapan salam maksudnya Pak Ustadz. Ini kan saudara kita ini disabilitas. Cara pengucapannya itu kadang tidak jelas. Apakah? Iya. Kemudian apakah dia berdosa misalkan dia mengucapkan salam tapi tidak sesuai? Itu kira-kira pertanyaannya. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dimanapun berada, itu bagaimana pengucapan salam andaikan lafadznya tidak sesuai huruf Arabnya, andaikan berubah baik karena ada kekurangan ataupun karena ada ini darurat ya, karena kekurangan. Kalau ada kekurangan itu memang dimaafkan. Kan dalam kaidah juga maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, yaitu maksudnya hukum orang yang ngomong itu tergantung yang niatnya itu bagaimana. Assalamualaikum, saya nulis assalamualaikum pakai tulisan Indonesia tapi niatnya assalamualaikum seperti ini,
nanti ada yang mengatakan jangan tulisannya dipisah-pisah, ini harus digabung, jangan harus asalamnya sedikit, asalamnya di spasi baru waalaikum kayak gini repot sekali. Dalam hukum itu kalau kita niatnya udah assalamualaikum sudah boleh, tapi umpama ngetiknya jangan ASS ataupun AWW kok kayak pelit sedikit. Biasanya tapi begitu. Umpama kita mengucapkan bagaimana, apalagi kalau memang disabilitas, orang yang memang tidak bisa mengucapkan cedal seperti apa, walaupun tidak sempurna, hukumnya dia tetap sempurna, tetap sama pahalanya sempurna, karena dia maunya mengucapin sempurna. Karena ini ada sebab Ustaz, atau ya. apanya sebabnya tidak bisa menyempurnakan, tetap terhukumi sempurna. Nah, tapi bagi orang yang sehat betul-betul bisa sempurna kok mau dirubah, ini yang membahayakan, yang maksudnya secara hukum tidak sah, tidak sesuai artinya. Kecuali kalau yang memang betul-betul ada ini kekurangan, itu dimaafkan, itu dimakfu, boleh semuanya. Adapun mereka menghina tidak mengapa, justru mereka yang menghina itu sebetulnya transfer pahala kepada dia. Ibnu Mubarak itu ulama besar juga dulu di zamannya, itu ketika dihina itu terus dihina lagi, ngomong yang tidak sesuai, tidak sesuai faktanya, berarti difitnah, ngomong jelek. Tapi disuruh oleh saya ini Ibnu Mubarak ini kasih hadiah ke sana, kasih hadiah. Ini yang menghina ini berpikiran, kalau ini saya menghina tiap hari, memfitnah tiap hari, ngomong yang enggak, malah dikasih terus ini tiap hari hadiah. Berarti kalau saya enggak menghina lebih-lebih. Setelah itu enggak menghina lagi, enggak ngomong yang jelek-jelek, malah enggak dikasih. Akhirnya dia nyamper sendiri ke Syekh Ibnu Mubarak, wahai Syekh, kenapa ketika dulu kemarin itu saya selalu ngomong yang enggak terhadap dirimu, malah engkau ngirim makanan lewat orang utusan, ngirim makanan apa sekarang ketika saya enggak ngomong yang jelek malah enggak, saya berharap malah lebih. Nah, kata saya justru ketika aku ngomong yang enggak, ngomong yang jelek-jelek kepada saya, memfitnah ataupun mengedom dan sejenisnya, itu transfer pahala kepada saya, maka saya ngasih makanan dibalas. Justru ketika engkau tidak ngomong lagi, saya nggak dapat transferan pahala. Maka bagi kita, andaikan dijelek-jelekan, maka pokoknya biarkan. Pokoknya itu transfer pahala kepada kita, seperti itu. Apalagi ada sebabnya itu. Iya, tapi terkadang kan yang namanya manusia itu Pak Ustadz ya, kadang tidak menyadari semua itu. Bahwa sebenarnya kalau misalkan kita dihina-hina begitu, yang dihina itu bakal dapat transfer pahala ya dari penghinanya. Jangan kita orang biasa, Nabi orang yang paling suci, orang yang paling dicintai oleh Allah di dunia maupun akhirat, ini orang nomor satu Allah yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad. Itu pun Nabi dapat cacian, dapat makian, dipitnah, ahli sihir ahli apa omongan yang nggak benar. Apalagi kita orang biasa, pasti ada yang nggak suka. Jadi untuk tondeng yang ada di Lenungan Sidrap sana, itu jawabannya tadi Pak Ustadz, tidak ada masalah kalau misalkan cara penyebutan salamnya itu tidak sesuai, karena memang ini ada sebab Ustadz ya, ada sebab. Ya, terima kasih juga untuk Saifir Saira yang mendengarkan secara melalui Facebook. Silahkan dilanjut lagi Ustadz. Ya. Kemudian juga hadisnya ada hadis lagi, riwayat Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadzunubi. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika salah seorang di antara kalian yang muslim, ketika seorang hamba yang mukmin atau yang muslim berwudu, ketika membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang dipandang oleh kedua matanya itu berkeluar berguguran sampai di sini sampai tetesan-tetesan akhirnya. Jadi bukan iklan Indomil aja ya, iklan susu saja yang hingga tetes terakhir. Nah, ini padahal di dalam 1400 tahun lebih terdahulu Rasulullah sudah ngasih tahu. Mungkin iklan itu niru hadis Rasulullah hingga tetes terakhir ini. Kata Nabi, sampai tetes terakhir pun diampuni dosanya. Kemudian fa idza ghasala yadayhi kharaja, ketika
membasuh tangan terus, itu pun dosa-dosa, maka dosanya akan berguguran, baik dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita, entah itu apa, sampai ini tetesan-tetesan terakhir diampuni. Ketika membasuh kedua kaki, maka baik dosanya itu akan diampuni, baik dosa-dosa yang digunakan dengan kakinya dia melangkah itu, sampai tetesan-tetesan terakhir, sampai bersih dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 244. Beruntung bagi yang berwudu. Ya, ada. Saya terima teleponnya, Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyakan, bagaimana cara yang benar untuk berdoa sesudah berwudu? Itu doa yang mana yang paling bagus tuh, Pak Ustaz? Dan kedua, bagaimana cara melaksanakan wudu yang baik, dan bagaimana doa yang tidak bagus untuk sesudah wudu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa wudu. Ya. Yang biasa dilafazkan. Ada berapa itu? Tadi ada 2 pertanyaannya, semuanya masalah wudu, Ustaz. Yang pertama tadi itu doa wudu yang baik. Memang ada macam-macam doa wudu ya, Ustaz? Macam-macam, cuma tinggal kita mau pilih yang mana. Oh, ini tadi pertanyaannya Ibu, doa yang baik untuk setelah sholat, setelah berwudu. Kemudian tadi yang kedua itu wudu yang baik itu yang bagaimana? Iya. Jadi ada 2 pertanyaannya. Tadi ini ada Pak Tondeng, terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Iya, makasih kembali atas atensinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 307. Ya. Jadi doa setelah berwudu. Iya. Itu diantaranya doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu diantaranya, itu juga bisa, ada juga yang lain. Itu yang lazimnya Ustaz, yang selalu yang kita biasa dipakai, yang biasa kebanyakan orang, bahkan di hadis pun seperti itu ada. Jadi kita umpama kita bisa, maka yang itu bisa. Ataupun nanti nunggu pas di babnya ya, di babnya itu di bab sunnah-sunnah wudu, cuma di belakang nanti adanya. Nanti akan kita bahas ya di belakang. Untuk yang kedua tadi itu Ustaz. Jadi itu tadi yang pertama doa yang baik yang sudah disampaikan Ustaz. Saya rasa doa ini lazim kita baca ya, setiap kaum muslimin yang biasa berwudu, biasa berdoa setelah berwudu pasti tahu. Ini kita bacakan saja langsung ya. Ad-du'a'u ba'dahu, doa setelah berwudu. Caranya mustaqbilan lil kiblati, menghadap ke kiblat. Nah, doa setelah wudu menghadap ke kiblat, doanya wa rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangan. Bihaitsu yura bayadu ibtaihi, seolah-olah kita sampai terlihat putih-putihnya ini. Nah, melihat kayak ini doanya. Wa dan itu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini akhrajahu at-Tirmidzi fi kitab at-Thaharah. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, bab wudu, hadis nomor 55, halaman ke-55. Nah, ini hadisnya itu tadi utarakan tentang doa setelah wudu, itu lafadznya seperti tadi. Ustadz, ini kan menghadap kiblat. Ini kan biasanya kayak seperti di sini Ustadz, biasanya kita berwudu di kamar mandi, kamar kecil, kemudian lafaz doanya nggak apa-apa dibaca di dalam. Kalau umpama di kamar mandi, kamar mandinya pasti ada WC-nya juga, maka nggak usah dilafazkan, tapi di dalam hati. Oh, dalam hati. Di WC, kecuali di kamar mandinya nggak ada WC-nya. WC-nya terpisah di sana. Ini kamar mandi tok, untuk bisa berwudu silahkan di situ dilafazkan pun tidak mengapa. Kemudian wudu di kamar mandi ataupun di WC boleh sah, cuma makruh saja. Makruh. Kurang, maksudnya lebih afdol yang bukan di tempat WC ataupun kamar mandi, Bu. Afdolnya seperti itu. Tapi Ustaz, bagaimana kalau kami cuma adanya seperti ini? Kalau adanya seperti ini ya memang kadang tidak ada lagi. Bagi yang mampu, tanah banyak, ini banyak kok dia cuma itu top, nggak mau buat lagi, nah itu yang terkena hukum makruh seperti itu. Dilanjut lagi Ustaz. Ya, kemudian juga masalah
masih dalam masalah fadilah berwudu, sampai hadis dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu langsung dipotong hadisnya, ma min muslimin yatawaddau fayusin wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajhi illa wajbat lahu al-jannatu. Maka tidaklah seorang muslim yang berwudu, wudunya memperbagus wudunya, maksudnya sempurna wudunya, bagus, tidak tergesa-gesa atau apa. Kemudian setelah berwudu dia sholat 2 rakaat semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, illa wajibatu al-jannah, kecuali wajib baginya masuk surga. Kalau misalkan tadi langsung sholat sunatnya niatnya apa? Sholat sunat syukur wudu 2 rakaat. Ini salah satu amalan Sayyidina Bilal. Amalan Sayyidina Bilal itu dicemburui oleh Nabi bertanya, wahai Bilal, kenapa engkau orangnya ada di dunia tapi bunyi trompahnya, bunyi sendalnya sudah ada di surga? Apa sih amalan kamu, wahai Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang istimewa yang apa-apa. Cuma saya setiap kali batal wudu, saya segera wudu lagi. Ketika batal wudu segera wudu lagi, tapi setelah wudu pun langsung sholat sunnah syukur wudu 2 rakaat. Ini dianjurkannya kita sholat sunnah syukur wudu. Ya. Kemudian masih dalam sambungan hadis yang tadi, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu aw fayusbiru aw du'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futiyat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyi syaa. Kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, memperbagus wudunya, kemudian setelah selesai berwudu kalian ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu, kecuali illa futiyat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyi syaa, kecuali 8 pintu surga semuanya dibukakan, diperuntukkan untuk itu orang, terserah dari pintu mana yang dia mau masuki. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 234. Rentetan hadis tadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 234. Seperti itu, betapa besar fadilahnya. Iya. Jadi kalau misalkan insan mesra tahu fadilahnya berwudu itu pasti serasa semua orang pasti tahu. Pasti akan berlomba-lomba. Masih ada lagi. Maka ala adlukum ala ma yamhullahi bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ini hadisnya riwayat Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda seperti itu, maukah aku tunjukkan kepada kalian wahai para sahabat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan dinaikkan derajatnya kalau kalian mengamalkan itu. Maka para sahabat qalu bala ya Rasulullah, iya tentu ya Rasulullah, apa itu? Qala isbagul wudu'i alal makari, sempurnakanlah berwudulah walaupun dalam keadaan ketika susah. Ini di syarahnya dijelaskan ketika susah, diantaranya ketika musim dingin. Kebetulan di Indonesia daerah dingin, kecuali di daerah pegunungan. Di pondok kami di Jawa dulu ataupun di Pakistan kami dulu ketika belajar ada musim dingin, yaitu musim dingin November, Desember, Januari, Februari. Ini 4 musim ini dingin. Di beberapa daerah rata-rata bersalju. Kalau nggak bersalju, berkabut 1 meter baru kelihatan orang. Nah itu. Nah, ini kalau dingin ini katanya sih dalam hadis ini, walaupun dalam keadaan susah, diantaranya dingin dan sejenisnya. Ketika dingin kan kita biasanya malas, tapi dia kok mau menyempurnakan wudu. Nah ini palanya nanti dihapuskan dosa-dosanya, dinaikkan beberapa derajat. Derajat itu dinaikkan. Wa kathratul khata' ilal masjidi, dan itu pun termasuk yang diampuni dosanya itu ataupun dinaikkan derajatnya, termasuk yang memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Rumahnya jauh nggak apa-apa, lebih banyak lagi pahalanya. Saya jauh masjid, capek Ustaz, males. Justru lebih banyak pahalanya. Jadi saksi banyak tanah yang dilewati, rumput, dedaunan, apapun itu yang dilewati akan jadi saksi di akhirat. Saya pernah dilewati untuk menuju ke masjid dia, dan seterusnya. Pahalanya lebih banyak. Wang tidrau sholati ba'da sholati padalikum ribat, dan menunggu sholat di antara sholat yang lain itu pun bagian pengampunan. Pengampunan. Kalau kita umpama habis maghrib, kita nggak kemana-mana, nggak ada sibukan, walaupun nggak ngaji, andaikan di masjid cuma duduk-duduk saja, nggak ngaji, sambil menunggu, tetap itu ampunan. Apalagi kalau kita ngaji, yang lainnya semua belajar ataupun taklim, banyak lagi pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 251 tentang rentetan hadis tadi. Saya juga pernah mendengar Ustaz bahwa berwudu, kalau misalkan kita mau ke masjid, berwudu di rumah itu lebih baik lagi kemudian kita ke masjid ketimbang kita berwudu di masjid.
Bagaimana ini? Iya, lebih afdalnya itu berwudu di rumah kalau kita punya air ataupun tempat wudu di rumah, karena kan kalau kita dalam keadaan suci terhukumi suci terus, itu malaikat terus mengerumuni kita. Kemudian kalau kita meninggal dalam keadaan berwudu, ini terhukumi mati syahid. Itu fadilahnya saja secara hukumnya. Seperti itu. Kemudian lebih banyak lagi pahalanya kalau dia dalam keadaan berwudu. Kemudian masih ada satu hadis lagi, kalau banyak mungkin nanti kelamaan. Itu hadis an Abi Hurairah anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat bisa dikenali, Nabi bisa mengetahui umatku yang mana, kan nanti banyak orang bermiliar-miliar, ada orang kafir, orang apa semua. Nabi mengenali umatnya, gurrun muhajjalina min atharil wudui. Nabi SAW mengenali nanti pada hari kiamat umatku, ya, mengenali umatnya itu dengan karena sinar bekas-bekas wudunya itu bercahaya apa. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Maka di antara kalian kalau mau memperpanjang batas wudunya ataupun melebih-lebihkan, lakukanlah, karena nanti akan di akhirat lebih banyak lagi cahaya nurnya. Kan dalam hukum itu kalau wudu bermasa turam atau sedikit aja kan sah. Kalau kita mau lebih banyak lagi nanti supaya nurnya lebih banyak lagi di akhirat, silahkan, lebih bagus lagi. Oh, saya mau satu kepala di ini, silahkan ya, tapi jangan langsung di kerannya, malah dingin nanti. Kedinginan, tinggal diusap aja sebanyak-banyaknya, nanti di akhirat tanda bekas sujud kita itu bercahaya nanti. Nabi SAW mengenai, oh itu umatku, oh itu umatku, oh itu umatku, karena bekas wudu kita. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 136, Imam Muslim nomor hadis 246 tentang hadis tadi, seperti itu. Iya. Terima kasih juga untuk Pak Aldi Bro yang mendengarkan Radio Mesra melalui frekuensi 102,8 ya. Sangat kecil dan gresek katanya, minta dibenahi ya, mudah-mudahan nanti kita sampaikan ke teknisinya ya. Kalau misalkan penerimaan Mesra sampai di Lembang hari ini kayaknya kecil katanya ya, dan sedikit agak gresek ya. Biasa Pak Ustadz ya. Kedepannya bisa jernih lagi soalnya nanti kami sampaikan ke timnya, tim teknisinya. Iya. Jadi itu silakan Insan Mesra, tetap kita tunggu untuk gabung di layanan telepon kita 0853 953 50907 untuk hari ini di bab wudu ya. Kembali ke masalah wudu tadi nih Pak Ustadz. Biasa saya jujur, biasanya kalau habis wudu itu lupa atau gimana, jarang menghadap ke kiblat Ustadz. Biasanya kan di sini kalau habis wudu langsung baca doa berkeluar. Bagaimana itu Ustadz? Ya, kalau lupa ya tidak mengapa, tetap terdapat pahala juga. Tapi afdolnya menghadap kiblat. Bahkan wudunya pun, wudu termasuk kesunahan wudu juga. Di antaranya ketika wudunya pun menghadap kiblat. Nanti kan di bab wudu, bab sunah-sunah wudu di depan ada. Di antaranya ketika wudu pun menghadap ke kiblat sunahnya. Oh Ustaz, tempat wudu saya sudah menghadap ke sana, bagaimana? Ya udah, kalau repot berbalik belok arah mungkin ya udah seperti itu saja. Kalau kita yang belum buat tempat wudu, kalau bisa, kalau maksudnya afdolnya menghadap ke kiblat. Sunahnya. Terus kalau bab wudu itu sendiri? Ya, bab wudu itu sendiri nanti ini kita bahas. Kalau ada yang ini, maka tadi kan itu pembahasan tentang fadilah-fadilahnya. Fadilah-fadilahnya, supaya kita semangat dalam masalah berwudu. Sebelum, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita lanjut ke pembahasan wudu. Iya. Tadi ini fadilahnya, sekarang kita beranjak ke kita lanjut ke tentang fardu-fardunya. Kalau tidak ada yang chat, tidak ada yang pertanyaan, maka kami langsung ya. Iya. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardunya fardu wudu atau fardunya berwudu itu ada 6. Secara global dulu ini. Nanti penjelasannya di belakang. An-niyatu inda ghusli wajib. Pertama, niat. Segala sesuatu kalau tidak ada niat tidak sah. Masuk masjid cuma masuk saja tidak dapat pahala sunnah itikaf. Tapi walaupun masuk masjid kalau cuma walaupun sebentar, tapi niatnya ini itikaf, walaupun sebentar terhitung pahala itikaf. Sama seperti mandi. Kalau mandi basah semua cuma tidak ada niat, ya cuma mandi biasa. Tapi kalau niatnya kita mandi sunnah Jumat, dapat pahala sunnah Jumat. Niat ketika mandi besar
dia niatnya mandi besar tapi tidak tahu hukumnya, tidak cuma mandi saja niat mungkin dia belum tahu hukum ataupun belum belajar agama, mungkin dia setelah berhubungan cuma mandi saja basah semua, tidak ada niat, gimana secara hukum ya tidak sah. Tapi al-juhal la yukam, orang yang tidak tahu tidak terhukumi. Tapi kalau tidak tahu harusnya menanyakan secara harusnya menanyakan belajar kepada yang tahu, kecuali dia tidak punya ongkos untuk bertanya kepada ulama ataupun tidak punya kendaraan untuk bertanya kepada ulama. Apalagi di daerah kita banyak di sini ada ustaz-ustaz dimanapun bisa bertanya lewat chat, lewat HP, lewat apa bisa bertanya tentang hukum. Kemudian tadi pertama niat ya, fardunya wudu itu niat. Kapan niatnya? Kalau wudu inda ghusli awali wajhin, ketika pas basuhan pertama pada wajah, itu niatnya. Bukan ketika cuci tangan itu melafazkan sunnah juga melafazkan itu nanti pembahasannya. Ya, kita secara global dulu ya. Yang pertama niat. Yang kedua wa ghusl wajib, membasuh wajah. Kedua. Yang ketiga ghusl yadaini ilal mirfaqani, membasuh kedua tangan sampai ke siku-sikunya. Tapi bukan di siku saja, harus dilebihkan. Ma la yatim wajibun illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang wajib tidak akan sah kalau tidak dilebihkan. Kemudian wa masu ba'di rasi, membasuh sebagian kepala, entah sedikit entah banyak, satu sah semua. Wa ghusl rijlaini dan ilal ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kakinya, dilebihkan. Kemudian yang keenam wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan yang keenam tertib. Jadi 6 fardu wudu cuma 6. Ini pembahasan secara globalnya dulu, nanti dijelaskan belakang. Pertama niat. Kapan niat itu? Ketika basuhan pertama pada wajah. Kedua membasuh wajah. Ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Keempat membasuh sebagian kepala, terserah sedikit banyak. Kelima mencuci kaki, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Keenam tertib. Tertib itu harus berurutan. Yang dulu didahulukan, yang duluan didahulukan, yang pertengahan dipertengahkan. Yang terakhir diterakhirkan, jangan dibolak-balik, nggak sah. Nah, ini secara global seperti itu. Kalau tidak, maka kita lanjut. Ada yang bertanya? Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama fardu wudu itu adalah niat ya. Kapan niatnya itu? Niat itu inda ghusli awal juz'in minal wajhi, ketika pas basuhan pertama pada wajah. Di situ niat. Kan niat itu dibagi nih. Tempatnya niat di mana? Itu di dalam hati. Di dalam hati itu yang dinamakan niat. Nah, sekarang kita pembahasan niat dulu ya, seputar niat. Mencakup yang seputar niat itu ada beberapa hukum itu. Di antaranya yang pertama nih, hakikatuha, niat itu apa sih? Niat yang dinamakan niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, yaitu melakukan pekerjaannya bersamaan itu yang dinamakan niat nih. Saya mau minum nih, langsung niat. Ini niat. Oh, itu niat ya. Bersamaan pekerjaannya dipraktekkan, itu dinamakan niat. Wa khurija bi hadza ta'rif al-azmu fa huwa qasdu syai'in ma adamil iktirani bi fi'lihi. Kalau yang dinamakan saya nanti mau khutbah di sana, saya mau pergi ke sana, nanti saya mau ke pasar. Nah, ini bukan niat, ini namanya azam. Nah, tapi bukan azam yang KCB itu ya, bukan azam itu. Ini maksudnya azam dalam bahasa Arab itu. Azam itu besok saya mau ke silaturahim lah, besok saya mau ke masjid, besok saya mau ini, ataupun nanti sore saya mau ke sana. Ini namanya azam, bukan niat. Niat itu praktek langsung bersamaan melakukannya, itu niat. Pengucapan dengan langsung melakukannya, startnya itu namanya niat. Iya. Kemudian itu hakikatnya. Sekarang hukumnya niat bagaimana? Al-wujubu ghaliban, wajib niat itu dalam segala hal. Wajib. Kan kalau nggak ada niat, orang gerakannya wudu tapi tidak ada niat wudu tidak sah. Mandi seperti tadi, mandi besar, dia mungkin tidak tahu hukum, mandinya basah semua. Mungkin suami istri enggak, dia belum tahu hukum, mandinya basah semua. Tapi tidak ada niat mandi wajib, tidak sah. Karena enggak ada niat. Kan harus. Kenapa sih? Apa yang membedakan niat sama enggak niat? Supaya yaitu maksudnya tamyizul ibadati anil ibadah. Niat sama enggak niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau mandi kebiasaan ya biasa. Tapi kalau yang ibadah berarti karena pasti mau mandi wajib maka niat, maka terhitung ibadah. Mandi sunnah Jumat karena ada niat mandi sunnah Jumat maka terhitung ibadah. Tapi kalau cuma mandi saja ya berarti kebiasaan, bukan terhitung ibadah. Yang pastinya kalau ada niat pas ustaz ya itu berarti ada ibadah. Terhukum ibadah. Dalam setiap hal ini dalam ibadah harus ada niat wajib. Khurija ada dikecualikan, enggak perlu niat pun enggak apa-apa. Dikecualikan bihi al-ghuslul mayyiti pan niyatuhu mandubatun lil ghusli. Dikecualikan bagi yang memandikan mayat.
yang memandikan mayat walaupun tidak niat memandikan mayat, tidak tidak niat, maka tidak mengapa. Maksudnya memandikan mayat tidak niat mewudukan tidak mengapa gitu. Kemudian dikecualikan al-ghusl mayyiti faniyatuhu mandubatun lil ghusli, yaitu niat memandikan mayat tidak niat si yang memandikan tidak niat memandikan mayat tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu sunnah saja. Kalau bal yaitu mandubatun sunnah, tapi bagi yang memandikan mayat sunnah, niat saya memandikan mayat ini, mewudukan ini, sunnah, tidak wajib. Kalau wajib berarti harus. Kalau yang ibadah yang lain harus ada niatnya. Kalau prakteknya ketika memandikan mayat kan niat membersihkan mandi itu, mandikan mayat besar, mandi sempurna, mandi besar itu juga kan. Tapi tidak perlu niat pun tidak mengapa. Tapi kalau niat sunnah bagus. Dengan niat, niat saya memandikan mayat ini karena Allah Taala gitu. Kemudian mahalluha, tempatnya niat di mana? Ini dijelaskan, al-qalbu di dalam hati, niat itu di dalam hati. Kalau melafazkan bukan niat, al-qalbu wa talaffudzu. Terus bedanya apa? Wa talaffudzu biha sunnatun. Kalau melafazkan itu sunnah. Kenapa melafazkan? Sunnatun biha sunnatun liyu'ayyinal lisanul qalba fi istihdariha, supaya untuk membantu hati mengingatnya. Kalau melafazkan nih supaya membantu hati untuk mengingat. Coba kalau enggak, memang kan sholat umpama Allahu Akbar dalam hati, niat saya sholat Jumat 2 rakaat bagi Allah Ta'ala, sebelumnya tidak usolli fardhul Jum'ati, tidak mengapa. Tapi dengan adanya melafazkan itu apa? Untuk membantu yang di hati. Contohnya sebelum sholat kita nih, zuhur atau asar, maghrib, niat saya usolli fardhul maghribi 3 rakaat mustaqbil mamumali ta'ala. Dengan ada ucapan seperti itu, pasti ketika angkat takbir di dalam hati, oh tadi saya niatnya sholat maghrib nih, berarti saya sekarang di dalam hati niat saya sholat maghrib. Jadi lisan itu melafazkan itu membantu untuk mengingatkan, untuk menguatkan yang di hati, makanya sunnah. Jadi jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menyalahkan niat melafazkan. Karena mereka kan nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada ini dasarnya katanya. Padahal itu untuk menguatkan boleh, menguatkan yang di hati. Sebelum wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil asgori, boleh. Supaya nanti ketika pas bagian wajah di dalam hati, oh niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil, wajibkan Allah Ta'ala, sudah seperti itu. Bahkan sebelum usul ini kan ada yang mempermasalahkan kan itu, sebelum sholat dia nggak mau usuli, katanya nggak ada dasarnya. Jangankan baca usuli, sebelum sholat nih, sebelum takbir mau baca WhatsApp juga boleh kok. Ya kan boleh baca WhatsApp sebelum sholat nih, saya baca WhatsApp dulu. Ternyata apalagi kalau baca WhatsApp boleh, apalagi baca usoli kan untuk menguatkan di hati. Kan kalau Allah usoli fardhul maghribi Allahu akbar, boleh semuanya. Itu tempatnya. Kemudian zamanuha, waktunya kapan? Waktunya niat. Awalul ibadati, ketika pas awal mau dilakukan ibadah. Itu waktunya. Nah, ketika mau melakukan ibadah di situ maka niat. Kalau sholat, kapan dimulai terhukumi sholat? Nah, itu pas takbir di dalam hati. Ketika takbir, nah kalau sholat Jumat berarti Allahu Akbar di dalam hati. Sebelum disedekapkan, niat saya sholat Jumat 2 rakaat makmum karena ta'ala bar, sudah seperti itu. Ketika angkat takbir dalam hati, niat saya sholat apa, bar, sudah selesai seperti itu. Kalau wudu, pas basuhan pertama pada wajah. Jangan dilepaskan basuhan pertama kita sebelum niat kita selesai. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil, wajib berotala, sudah selesai seperti itu. Tapi kalau misalkan kadang saya juga begitu, Ustaz, orangnya suka lupa ya. Misalkan lupa, berarti kita mulai lagi dari awal, Ustaz. Misalkan wuduin tadi. Kalau lupa, iya pas basuhan pertama, basuhan wajah lagi, mau lupa, oh tadi belum niatnya. Udah basuhan pertama wajah, basuhan pertama wajah niat saya wudu, menghilangkan hadas kecil, wajib ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian dikecualikan, kan tadi dalam hukumnya itu niat itu ketika awal mula dilakukannya ibadah. Ini ada pengecualian, wa khurija bihi, pengecualian as-saumu, diantaranya berpuasa. Ada beberapa hal, zakat, puasa, berkurban. Ini niatnya pun nggak bersamaan, nggak mengapa. Kalau puasa nih, kan puasa niatnya harus ini dari malam kan, nggak pas paginya, pas subuhnya, pas ininya enggak, tapi malamnya.
Zakat tuh begitu juga zakat. Zakat itu enggak niatnya enggak pas harus ketika diberikan. Niatnya pokoknya saya mau zakat lah, uangnya kasihkan ataupun berasnya itu sudah termasuk sudah niat termasuk. itu. Enggak harus bersamaan ketika menyerahkannya. Enggak harus gitu. Oh, kecuali itu pengecualian itu. Wal udhiyatu dan berkurban. Sama juga berkurban. Enggak harus ketika pas belinya belinya kurban atau pas motongnya. Oh, saya niat saya berkurban karena Allah. Enggak. Udah ya saya niat berkurban ini. Rumahnya boleh. Ini pengecualian ini. Kemudian pertama niat. Nah, niatnya kalau wudhu itu sudah ya niat. Kemudian niatnya wudhu kapan? Itu inda ghusli awal juz'i minal wajhi, ketika pas basuhan pertama pada wajah. Ini bahas fardunya wudhu dulu ya. Adapun nanti mencuci tangan, kumur-kumur, hidung, telinga itu masuknya ke sunnah-sunnah. Ini bahas yang wajib-wajibnya dulu. Fardunya wudhu atau yang wajibnya apa? Kewajiban apa fardunya wudhu? Yang wajib-wajibnya itu 6 saja. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib, sudah sah semua. Andaikan kita berwudu dengan ini botol kecil nih yang kami pegang, ataupun ada aqua gelas, kita mungkin tahu ya aqua gelas, kita semua tahu itu bisa dengan wudu dengan itu. Wah, gimana Ustaz caranya? Caranya yaitu 1 kali aja. Kan wudu itu yang wajibnya 1 kali. Adapun 3 kali itu sunnah. Wudunya para nabi 3 kalikan. Itu. Maka ketika wudu ambil sedikit. Ada cuma air gelas, kita mungkin ketika berperjalanan nggak ada air lagi, beli air cuma 1 dus, kalau digunakan untuk wudu semua malah habis, maka saya ambil 1 gelas saja, nggak apa-apa. Mungkin warung jauh lagi ataupun tidak kesana kemari hutan kelihatannya nggak didapati air, nggak ada selokan, nggak ada sungai, udah wudu pakai air gelas, silakan 1 gelas boleh, 1 wudu air gelas. Caranya gimana? Kita tumpahkan sedikit, yang penting ada genangan. Kalau ada genangan sudah, yang penting ada genangan. Lalu ini kan basuhkan ke wajah dulu kan, yang wajib itu wajahnya, bukan kumur-kumur adapun hidung, sunnah. Kalau air banyak silakan, tapi ini masalahnya air sedikit, ambil saja wajahnya dulu 1 kali. Yang penting ada yang belum basah, geserkan. Yang penting ada yang sudah terbasahi semua, sudah sah. Nah, ada di airnya ada di sini belum basah, geserkan ke sini, geserkan. Yang penting sudah basah semua, maka sudah sah wudunya. Wajah 1 kali sudah. Ambil lagi untuk yang di tangan. Yang penting ada genangan boleh. Nanti basuhkan ke tangan, geser-geserkan. Oh, yang penting kena basahnya sudah sah. Yang enggak boleh itu penting terasa basahnya. Terasa basah sudah sah. Yang enggak boleh itu yang menetes, kita tampung, ambil lagi mau di ini kan itu yang enggak sah. Yang penting yang ada di anggota wudu kita yang dibasuhkan belum jatuh, mau diputar-putar balikan, itu tetap sah, masih suci. Yang enggak sah itu yang terhukum mustakmal, yang enggak suci lagi itu ketika sudah jatuh dari anggota tubuh yang udah dipakai wudu, udah jatuh, meskipun kita belum mau ambil sampai lagi. Misalkan ini jatuh, menetes langsung kita ini. Kita ambil itu nggak boleh. Maka yang boleh itu yang selama yang ada di sini, ini basah di sini, di bawah belum, geserkan kan. Prakteknya ini dalam keadaan sedikit air, geserkan. Lain halnya kalau banyak ambil aja kalau banyak. Ini jadi kalau misalkan Ustadz kita lupa misalkan basuh kuping itu tidak mengapa. Terhukum sah Ustadz ya. Karena kan kuping termasuk kumur-kumur, hidung itu sunnah. Yang wajib itu aja. Niat, wajah, kemudian tangan, kepala sama kaki itu yang wajib. Nah kalau misalkan tadi kan airnya cuma segelas misalkan Ustaz, jadi kita tidak perlu membasahi kuku juga enggak apa-apa ya Ustaz. Terus tadi termasuk kaki juga Ustaz? Iya, kaki caranya seperti tadi. Yang penting ada genangan, kemudian langsung yang di genangan tadi di tangan sedikit, langsung basuhkan ke kaki. Yang penting nanti dibasuhkan, geser-geserkan, diputar-putarkan sampai basah semua. Kalau sudah basah terhukumi sah. Terus ambil lagi satu. Nggak bisa langsung dipindahin Ustaz, tangannya dipindahin. Kalau yang tadi kan udah terpisah, nanti terhukumi sudah. Masih ada waktu atau? Tak terasa Ustaz. Iya, berarti nanti masih dilanjut ya ini karena masih belum. Cuma Fadilah sudah. Masih di awal nanti. Iya. Jadi untuk pembahasan bab wudu ini insyaallah kita berlanjut ya. Karena waktunya sudah melewati malah Ustaz. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz paparkan hari ini perihal bab wudu insyaallah ya kita bisa mengimplementasikan kalau kita misalkan mau berwudu ya. Iya.
Jadi untuk pelajaran hari ini sepertinya kita sudahi, Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau kita akhiri dengan doa dulu, Ustadz? Ya, mudah-mudahan hari ini kita diberi keberkahan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wal jami'il muslimina wal muslimati wal jami'il hisab. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa ghni fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna li ziyarati syarifain al haramain al hajj wal umrah tikraran wa miraran. Allahumma rizqna li nabnal ma'had. Allahumma salna li nabnal ma'had. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.